Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Kaifahalukum? Semoga pada pagi hari yang berkah ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan sehingga kita mampu mengikuti kegiatan-kegiatan kita pada hari ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan semangat dan kemudahan dalam menuntut ilmu. Sebelum memasuki pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Baiklah anak-anakku yang sholih, hari ini kita akan lanjut mempelajari tematik tema 1, subtema 2, hidup rukun bersama teman bermain pada pembelajaran 6 dengan materi 1, kalimat ajakan, 2, bilangan cacah, dan 3, pengamalan nilai sila-sila Pancasila. Kalimat ajakan. Masih ingatkah kalian apa itu kalimat ajakan? Nah, kalimat ajakan adalah kalimat yang di dalamnya terdapat sebuah permintaan. Contoh, ketika kalian ingin mengajak teman kalian bermain. Contoh kalimatnya, Umar, ayo kita bermain bola. Nah, dalam kalimat tersebut terdapat permintaan. Apa bentuk permintaannya? Kalian ingin Umar bermain bola bersama. Apakah kalian masih ingat dengan sila Pancasila? Pancasila adalah 5 dasar atau aturan. Hari ini insya Allah kita akan membahas sila keempat dan sila kelima. Anak-anak, apakah kalian masih ingat dengan lambang sila keempat? Nah, di sini ada gambar kepala banteng. Kepala banteng adalah lambang sila keempat. Apa bunyinya anak-anak? Bunyinya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi, makna dari sila keempat adalah suatu masalah haruslah dimusyawarahkan atau didiskusikan terlebih dahulu sehingga hidup rukun tetap terjaga. Segala perbedaan pendapat haruslah dimusyawarahkan. Dengan musyawarah, perbedaan pendapat dapat diputuskan bersama. Tujuan dari musyawarah adalah untuk mencari kesepakatan. Contoh penerapan sila keempat ketika bermain. 1. Mengutamakan kepentingan bersama ketika bermain. Kita tidak boleh memaksakan kehendak kepada teman yang lain. Misalnya, salah satu dari kalian ingin bermain sepak bola, sedangkan teman yang lain ingin berlatih memanah. Dalam hal ini, kita tidak boleh memaksakan teman kita yang ingin berlatih memanah untuk bermain bola. Begitu pula sebaliknya. Nah, yang kedua, apabila muncul perselisihan atau perbedaan ketika bermain, maka diselesaikan dengan bermusyawarah. Contohnya, ketika sebagian teman kita ingin bermain sepak bola, sedangkan sebagian teman lainnya ingin berlatih memanah. Nah, dalam hal ini sikap kita adalah bermusyawarah untuk mencari kesepakatan. Selanjutnya, sila kelima. Lambangnya apa anak-anak? Nah, di sini terdapat gambar padi dan kapas. Padi dan kapas adalah lambang sila kelima. Apa bunyinya anak-anak? Bunyinya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna dari sila kelima yaitu kita harus berbuat adil dengan siapapun, tidak membeda-bedakan teman yang satu dengan yang lainnya. Contoh penerapan sila kelima ketika bermain. 1. Bersikap adil kepada semua teman. 2. Tidak mengolok-olok teman. 3. Saling menghormati dan menghargai sesama teman. Anak-anak, kemarin kita sudah belajar mengurutkan bilangan cacah dari yang terkecil sampai yang terbesar. Contohnya 342, 321, dan 356. 342 sama dengan 300 ditambah 40 ditambah 2. 321 sama dengan 300 ditambah 20 ditambah 1. 356 sama dengan 300 ditambah 50 ditambah 6.
Anak-anak, untuk mengetahui nilai yang terkecil sampai yang terbesar dilakukan dengan membandingkan nilai tempatnya, yaitu ratusan, puluhan, dan satuannya terlebih dahulu. Jadi, lihat dulu ratusannya. Ratusan ketiga bilangan sama, yaitu 300. Karena ratusannya sama, yang kita lihat selanjutnya adalah puluhannya. Puluhannya tidak sama, ada yang 40, ada yang 20, dan ada yang 50. Dari sini kita bisa menyimpulkan nilai yang terkecil dengan cara melihat puluhan yang terkecil. Berapa puluhan yang terkecil? Nah, puluhan terkecilnya yaitu 20. Yang kedua 40, dan yang paling besar yaitu 50. Jadi urutannya adalah 321, 342, dan 356. Nah, sekarang kita akan mengurutkan bilangan yang terbesar sampai yang terkecil. Contohnya, perhatikan bilangan 245, 265, dan 235 di halaman 96 buku 3 serangkai tema 1. Jadi contohnya sama ya dengan yang sebelumnya. Kita lihat dulu nilai tempatnya, yaitu ratusan, puluhan, dan satuan. 245 sama dengan 200 ditambah 40 ditambah 5. 265 sama dengan 200 ditambah 60 ditambah 5. 235, 200 ditambah 30 ditambah 5. Nah, 245 ini yang menempati nilai ratusannya yaitu 2, yang menempati nilai puluhannya yaitu 4, dan yang menempati nilai satuannya yaitu 5. Kita lihat ratusannya terlebih dahulu. Ratusan ketiga bilangan sama, yaitu 200. Karena ratusannya sama, yang kita lihat selanjutnya adalah puluhannya. Berapa puluhan ketiga bilangan tersebut, anak-anak? Puluhannya tidak sama, yaitu ada yang 40, ada yang 60, dan ada yang 30. Nah, untuk mengurutkan bilangan yang terbesar sampai yang terkecil, caranya sama dengan pelajaran sebelumnya. Hanya saja kita mencari puluhan yang terbesar. Berapa puluhan yang terbesar, anak-anak? Puluhan yang terbesar adalah 60. Jadi, urutannya adalah 265, 245, dan 235. Jadi, kesimpulannya, jika kita mau mengurutkan atau membandingkan bilangan cacah, yang pertama kita lihat yaitu nilai tempatnya. Kalau ratusannya sama, berarti kita lihat langsung nilai puluhannya. Akan tetapi jika puluhannya sama, maka lihat lagi satuannya untuk mengurutkan nilai bilangan terkecil atau terbesar. Begitupun dengan membandingkan bilangan cacah. Kita harus membandingkan dulu nilai tempatnya, yaitu ratusan, puluhan, dan satuan. Baru kemudian kita bisa menentukan yang mana bilangan kurang dari, lebih dari, atau sama dengan. Sekian materi untuk hari ini. Marilah kita tutup pembelajaran dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.